hari ini lagi ada di Jakarta dan kita hari ini ada kegiatan yang kalau menurut aku sih aku excited banget ya, seneng banget. Karena hari ini tuh ada training untuk menjadi Zumba instructor. Jadi mungkin teman-teman sini tahu bahwa aku adalah seorang Zumba instructor dan alhamdulillah juga dipercaya jadi Zumba Brand Ambassador untuk Indonesia. Jadi aku dulu mengambil trainingku tuh secara virtual gitu. Aku tahu betapa keseruannya dan menyenangkannya training B1 untuk menjadi Zumba instructor. Tapi of course antara virtual dengan tatap muka langsung pasti sensasinya beda. Makanya aku senang banget karena hari ini aku bisa ikutan partisipasi di training spesial ini. Trainingnya sendiri bersama dengan salah satu Zumba Education Specialist yang ada di Indonesia, Zez Poza. Dan kebetulan Zez Poza ini adalah Zez yang dulu melatih aku atau mentraining aku. Jadi aku dulu bisa menjadi Zumba instructor itu karena ikut trainingnya Zez Poza. Jadi fungsinya hari ini adalah udah ada teman-teman di dalam studio sana, mereka udah bersiap-siap. Hari ini mereka mempunyai keinginan untuk menjadi seorang Zumba instructor. Makanya mereka mengikuti training ini, namanya training D1, dan aku hadir di sini untuk beberapa tujuan sih, tapi mainly yang pertama adalah untuk sharing, support gitu ya, mungkin berbagi pengalaman sama teman-teman yang hari ini training untuk jadi Zumba instructor. Dan yang kedua juga aku kepengen sedikit refresh, jadi refresh training B1 dulu karena aku udah ambil cukup lumayan ya, cukup 2 tahun lalu, jadi kepengen merefresh lagi supaya bisa mengupdate skill dan knowledge. Kak, kenapa mesti menjadi Zumba instructor, Kak? Kan biasanya kalau misalkan seleb kan dia ikut Zumba aja gitu, Ya, nggak usah sampai instrukturnya gitu. Jadi kalau dulu aku ada beberapa alasan sih, tapi memang pertama itu karena semenjak aku pindah ke Singapura, dulu aku tuh selalu menjadikan olahraga Zumba ini sebagai olahraga tempat aku tuh pelarian aku. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih, lagi bad mood, lagi khawatir, lagi ketakutan, lagi kayak hilang semangat, yang aku lakukan pertama kali itu adalah olahraga. Dan olahraga pertama yang aku pilih itu pasti olahraga Zumba. Karena menurut aku itu adalah olahraga yang paling menyenangkan, paling ampuh untuk naikin mood. Rasanya kayak kita lagi loncat-loncat gitu ya, lagi joget-joget, party-party, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. Karena setelah aku menjadi seorang Zumba instructor, aku baru tahu bahwa ternyata untuk membuat sebuah kelas Zumba itu seorang instruktur harus tahu formulasinya. Dari mulai secara formulasinya, secara teknisnya gitu, macam-macam. Intensitasnya seperti apa, terus pengaturan lagunya seperti apa, dibuka dengan apa, ditutup dengan apa, harus ada yang seperti apa, gerakannya seperti apa, itu semuanya ada formulasinya. Jadi of course tujuannya adalah untuk membuat membernya ikut bugar, mereka happy, mereka senang ya, jadi mentally dan physically mendapatkan benefit positifnya. Tapi di saat yang sama juga kita harus bisa memformulasikan sebuah kelas yang juga aman untuk member-member kita yang mengikuti. Aku dulu selalu merasa bahwa datang ke kelas Zumba itu, mengikuti kelas salah satu instruktur Zumba itu sebagai suatu hal yang menyenangkan. Aku selalu bilang kayak, oh dia tuh di atas panggung sana jadi instruktur, dia ngajarin kita aja ya sesuai dengan tugasnya gitu. Tapi dia sadar nggak ya bahwa hari ini tuh dia telah berubah banyak sekali hari orang-orang menjadi lebih baik. Hariku menjadi lebih baik itu yang pasti, dan bukan cuma aku dan puluhan teman-temanku Zumba lovers yang pada saat itu hadirnya, kita bicara di Singapura ya. Jadi kita nggak saling kenal satu sama lain, tapi kita datang ke situ semua mungkin dengan bagasinya masing-masing di pundaknya ya. Ada yang pusing karena ini, ada yang datang kusut semua mukanya karena biasanya sore gitu. Jadi kita datang ke situ dengan bagasi kita masing-masing, tapi kita datang ke situ, kita happy, kita olahraga, dan pulang ke situ kita semua pasti refresh, semangat, dan kalau buat aku merasa secara mental terbantu sekali. Jadi itu hal yang pertama kali menggugah aku di saat kehidupanku pada saat itu lagi banyak tantangannya. Aku senang sekali kalau misalnya aku bisa punya kesempatan untuk menjadi bagian dari membuat hari orang menjadi lebih baik. Jadi kayak aku merasa aku ada fungsinya buat hidup orang lain di hal yang positif. Itu satu. Yang kedua, aku tahu bahwa menjadi seorang Zumba instructor itu bisa menjadi tempat untuk kita mau cari penghasilan tambahan. Tapi aku nggak nyangka ternyata emang benar-benar sangat, alhamdulillah aku bersyukur banget karena setelah aku terjun menjadi instruktur Zumba, aku
dari pekerjaanku sebagai instruktur Zumba. Memang ini adalah faktanya adalah memang olahraga Zumba ini kan sudah bertahan selama puluhan tahun ya. Dia sudah melalui test of time. Olahraga Zumba ini kita bisa lihat adalah olahraga yang visible banget untuk kedepannya, berapa puluh tahun ke depan, sampai selama-lamanya olahraga ini akan terus bisa dicintai dan digemari sebagaimana sekarang digemari. Kenapa? Karena olahraga Zumba itu adaptif banget. Dia terus mengikuti ilmu-ilmu kesehatan yang berjalan. Dia terus mengikuti salah satu core salah satu faktor terbesar yang ada dalam Zumba itu kan musik. Dan aku mengajar Zumba Kids itu mengajar di sekolah, mengajar anak-anak, mengajar di hari-hari nasional yang berhubungan dengan anak, dan again itu adalah peluang bisnis. Di beberapa sekolah, di beberapa negara, kelas Zumba ini bisa kelas Zumba Kids itu sudah dipakai sebagai salah satu bagian dari kurikulum pelajaran olahraga gitu. Jadi ini bisa dilihat bahwa secara ke depan, kita ngelihat peluangnya ke depan, itu bagus banget karena kita bisa bikin buka banyak peluang, tapi memang nggak ada karir ataupun yang nggak mesti pakai. Ya semuanya mesti diupayakan lah gitu. Kayak aku juga dulu benar-benar berusaha banget dari mulai nelponin teman-teman, grup WhatsApp di anak-anak SMA, terus udah gitu grup WhatsAppnya apa, pokoknya semua WhatsApp grup yang ada di handphone aku dulu aku broadcast semuanya. Begitu aku jadi Zumba instructor, menawarkan diri untuk yuk bikin kelas Zumba yuk sama gue udah certified udah Zumba instructor. Pada saat itu pemikirannya cuma satu, gue kepengen cepet-cepet ngajar. Kenapa gue kepengen cepet-cepet ngajar? Karena pada saat itu kepinginannya cuma dua. Pertama, gue kepengen ngerasain kayak instructor Zumba yang waktu itu ngajarin gue gitu loh. Ngeliat orang tuh habis selesai kelas Zumba terus pada nyamperin dia gitu, sebenarnya thank you so much, dan ternyata pada saat aku jadi instruktur beneran seperti itu gitu. Kan kelasku di awal-awal banyak yang online, habis selesai kelas tuh banyak yang DM gitu, banyak yang WhatsApp di WhatsApp grup kita. Mariana makasih banget ya, tahu nggak kemarin tuh selama 2 minggu aku tuh nggak keluar dari rumah sama sekali karena aku tuh bad mood gini lagi ada gini. Dan hari ini untuk pertama kalinya di kelas Zumba tadi aku tuh bener-bener merasa free, ketawa, happy, teriak-teriak, dan sekarang aku senang banget. Itu tuh kayak rasanya wah, Masya Allah luar biasa banget. Nah alasan kedua kenapa aku pengen cepet-cepet ngajar adalah karena cuan. Butuh uangnya gitu, karena aku merasa aku pasti bisa buka peluang di sini, aku bisa maksimalkan ini, bisa dapat penghasilan. Pada saat itu lagi pandemi, teman-teman udah tahu lah ceritanya, aku nggak bisa pulang ke Indonesia, aku nggak bisa kerja. Sebagai seorang penyanyi, sebagai orang yang kerjanya di TV, itu nggak memungkinkan gitu loh. Walaupun ada lah kerjaan-kerjaan yang aku bisa kerjakan secara virtual, tapi kan untuk kami kan yang betul-betul pekerjaan kami itu biasanya adalah ya datang ke TV, syuting, baru dapat duit, nyanyi, off air gitu. Pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pada saat itu yang menjadi salah satu harapanku adalah dari kerjaanku sebagai Zumba instructor, dan alhamdulillah, Masya Allah, aku bersyukur sekali banyak sekali aku tertolong secara finansial dari pekerjaan. Dan musik dia itu selalu mengikuti zaman gitu, adaptable banget, walaupun kita punya formula bahwa kelas Zumba itu adalah kelas yang memang dance workout yang memang musik-musiknya itu kebanyakan adalah musik-musik Latin. Tapi seperti yang kita lihat sekarang nggak cuma musik Latin yang dipasang, ada setiap lukisan kita boleh masukin musik di luar Latin, dan itu semuanya berjalan sesuai dengan mengikuti tren gitu. Jadi makanya aku melihat peluangnya secara bisnisnya gitu ya, secara pekerjaannya, secara karirnya punya masa depan yang bagus, punya masa depan yang panjang, peluangnya juga bagus. Mungkin orang-orang ada yang akhirnya bisa bikin event-event, ada yang akhirnya punya bisnis studio, bisa jadi Zumba instructor, dan aku alhamdulillah kemarin dapat kesempatan bisa ke Amerika, datang ke convention ZIN ya, Zumba Instructor Network, itu juga pernah aku jadi Zumba instructor. Jadi di samping dengan banyak sekali hal-hal lain ya, maksudnya keuntungan secara fisik, di mana aku menjadi lebih bugar otomatis karena aku punya tanggung jawab gitu. Aku punya tanggung jawab, pekerjaanku adalah pekerjaan yang sangat alat fisik, sehingga aku harus menjaga juga kebugaran tubuh. Jadi hal-hal seperti ini yang akhirnya semakin aku jalani, semakin aku sadari aku beruntung, dan it was a perfect decision buat aku untuk mengambil sertifikasi menjadi instructor. Untuk B1 training sendiri ini sudah sampai step mana sih, atau itu adalah step awal kemudian ada step berikutnya? Jadi B1 training ini adalah step awal. Yang menyenangkan lagi ini salah satu balik lagi peluang ya, peluang bisnis. Kenapa? Karena aku senang banget melihat banyak sekali akhirnya yang menjadi instruktur Zumba itu adalah dari ibu rumah tangga.
ya. Kalau ibu rumah tangga sebenarnya nggak cuma ibu rumah tangga, tapi banyak lagi, mahasiswi juga banyak, pekerja kantoran juga banyak. Kenapa? Karena ini seperti aku bilang bisa dijadikan sidekick, bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan. Kenapa? Karena selain nanti kalau kita udah ngambil B1 training sebagai basic, ya, sertifikasi pertama sebagai seorang Zumba instructor tuh harus ngambil yang namanya training B1. Setelah itu begitu kita lulus dari situ sudah sertifikat, kita punya pilihan untuk mengambil beberapa training spesialisasi gitu. Yang udah aku ambil itu Zumba Kids. Zumba Kids itu kelas Zumba yang diformulasikan khusus untuk anak-anak. Dan aku udah ambil sertifikasinya trainingnya. Zumba Gold itu adalah kelas Zumba yang diformulasikan sebagai kelas Zumba yang lebih rendah intensitas dan lebih rendah impact-nya. Dalam arti kata ini digunakan untuk orang-orang yang nggak suka terlalu banyak loncat, Zumba lovers yang lebih senior, atau mereka yang mempunyai keadaan fisik yang spesial sehingga membutuhkan kelas Zumba yang diformulasikan secara khusus. Zumba toning itu adalah kelas Zumba yang pakai weight. Zumba Sentau, Zumba Aqua Zumba itu di dalam kolam renang. Jadi ini banyak sekali sertifikasinya. Yang aku udah teman untuk curhat adalah pertolongan. Dan aku tahu bahwa tempat terbaik. Ya. Oke, siap.